Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi shopping, buying, and evaluation dengan beranggotakan saya sendiri, Ika Citra Dewi Wulansari, dan dengan teman-teman saya, Cahayawati Ningrum, Tristia Asih, dan Indah Siti Pertiwi. A. Lingkungan sosial dan fisik. Lingkungan fisik dan sosial konsumen terdapat banyak perbedaan dalam mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian dan penggunaan produk dan juga mempengaruhi bagaimana dia mengevaluasi produk. Selain isyarat fisik, banyak keputusan pembelian konsumen dipengaruhi secara signifikan oleh kelompok ataupun lingkungan sosial. Studi kasus, ada atau tidak adanya konsumen bersama pelanggan lain dalam suatu lingkungan dapat menjadi atribut penentu dan berfungsi sebagai atribut produk. Seperti ketika resor atau butik eksklusif berjanji untuk memberikan privasi kepada pelanggan istimewa. Kepadatan mengacu pada jumlah aktual orang yang menempati ruang, sedangkan keadaan psikologis berkerumun hanya ada jika keadaan afektif negatif terjadi sebagai akibat dari kepadatan ini. Selain itu, tipe konsumen yang menggurui toko atau layanan dapat berfungsi sebagai atribut toko. Dan tipe konsumen yang menggunakan suatu produk dapat mempengaruhi evaluasi. Kita dapat menyimpulkan sesuatu tentang toko dengan memeriksa pelanggannya. Faktor temporal. Waktu adalah salah satu sumber daya konsumen yang paling berharga dan membatasi kita berbicara tentang membuat waktu atau menghabiskan waktu. Dan kita sering diingatkan bahwa waktu adalah uang. Perspektif kita tentang waktu dapat mengaruhi banyak tahap pengambilan keputusan dan konsumsi, seperti kebutuhan yang diinginkan. Waktu ekonomi. Konsumen mencoba untuk memaksimalkan kepuasan dengan mengalokasikan waktu untuk kombinasi tugas yang tepat. Tentu saja keputusan alokasi orang berbeda. Kita semua tahu orang-orang yang tampaknya bermain sepanjang waktu dan orang lain yang gila kerja. Prioritas individu menentukan dirinya terhadap gaya waktu. Ada 4 dimensi waktu: sosial, temporal, perencanaan, dan orientasi polikromik. Dengan melihat waktu sebagai konstruksi multidimensi, kekayaan dan kompleksitas sifat dan interaksi dari 4 dimensi gaya waktu yang berbeda terungkap. Waktu psikologis. Dimensi psikologis waktu atau bagaimana hal itu dialami merupakan aktor penting dalam teori antrian untuk diajak bicara, tetapi semakin lama waktu tunggu, semakin kita menganggap sesama pelayan sebagai alasan utama keterlambatan. Ada perbedaan lintas budaya yang besar dalam penerimaan waktu tunggu. Pemasar telah mengadopsi berbagai trik untuk meminimalkan waktu tunggu psikologis. Namun, satu studi menyimpulkan bahwa perbedaan dalam sistem antrian hanya memiliki pengaruh kecil pada waktu tunggu yang dirasakan dibandingkan dengan perbedaan dalam daya tarik lingkungan menunggu dan waktu tunggu yang sebenarnya. Waktu sosial. Waktu sosial telah diusulkan sebagai dimensi waktu yang penting tetapi diabaikan dalam perilaku konsumen. Waktu sosial mengacu pada waktu dalam kaitannya dengan proses sosial dan ritme dan jadwal dalam masyarakat. Ini memperhitungkan seberapa ditentukan hidup kita oleh fenomena temporal yang saling terikat, seperti jam kerja, jam buka, jam makan, dan jadwal institusional lainnya. B. Motivasi dan pengalaman berbelanja. Berbelanja adalah cara untuk memperoleh produk dan layanan yang dibutuhkan. Tetapi motif sosial untuk berbelanja juga penting. Pengecer perlu memahami berbagai motivasi berbelanja, karena semua ini mempengaruhi cara konsumen mengevaluasi berbagai aspek pengalaman retail mereka, seperti atmosfer, promosi, dan komunikasi pemasaran. Penelitian Eropa mengidentifikasi motif belanja hedonis sebagai berikut. 1. Utilitas yang diantisipasi. 2. Pemberlakuan peran. 3. Optimalisasi pilihan. 4. Perundingan. 5. Afiliasi. 6. Kekuasaan dan otoritas. Yang ketujuh, stimulasi. Adapun penelitian dari Amerika Serikat baru-baru ini telah mengidentifikasi 6 kategori besar motivasi belanja hedonis.
1. Belanja petualangan. 2. Belanja sosial. 3. Belanja kepuasan. 4. Belanja ide. Yang kelima, belanja peran. 6. Belanja hemat. C. Hubungan e-commerce dengan pengalaman berbelanja. E-commerce atau electronic commerce merupakan sebuah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun dapat mengaksesnya melalui komputer atau perangkat sejenisnya dan memiliki sambungan ke internet, serta mempunyai cara untuk membayar barang atau jasa yang mereka beli, maka dapat berpartisipasi dalam e-commerce. Adanya e-commerce telah memberikan kemudahan konsumen. Konsumen tidak perlu datang langsung ke toko. Mereka cukup mengaksesnya melalui situs marketplace dan memilih barang atau jasa yang dibutuhkan secara online. Dalam melakukan pembayaran, pembeli dapat mentransfer total pembelian ke penjual dengan menggunakan kartu kredit, bank transfer, COD, atau bisa juga melakukan pembayaran melalui minimarket. Selain itu, untuk menarik minat pembeli secara online, penjual memberikan berbagai macam tawaran, seperti banyak diskon yang diberikan di situs marketplace. D. Kepuasan pelanggan pasca pembelian. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Menurut Kotler tahun 2005. Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, kualitas produk, yang kedua, kualitas pelayanan, yang ketiga, emosional, yang keempat, harga, yang kelima, biaya. Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan akan memberikan dampak pada perilaku pelanggan purna pembelian. Pelanggan yang puas akan melakukan pembelian ulang dan mereferensikan produk atau jasa kepada orang lain. Pelanggan yang tidak puas akan beralih pada kompetitor. Dampak tersebut dapat dilihat bagaimana perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian kembali, bagaimana pelanggan dalam mengekspresikan produk yang akan dipakainya, dan jasa yang diperolehnya, dan perilaku lain yang menggambarkan reaksi pelanggan atas produk dan jasa yang telah dirasakan, menurut Lupio Adi tahun 2001. Kesimpulan, pembelian dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ini termasuk keadaan konsumen sebelumnya. Waktu adalah sumber daya penting yang sering menentukan seberapa banyak usaha dan pencarian yang akan dilakukan untuk mengambil keputusan. Pengalaman berbelanja merupakan bagian penting dari keputusan pembelian. Dalam banyak kasus, retail seperti teater, sampai evaluasi konsumen terhadap toko dan produk mungkin bergantung pada jenis pertunjukan yang dia saksikan. Evaluasi ini dapat dipengaruhi oleh aktor atau penjual, setting atau lingkungan toko, dan alat peraga atau display toko. Kepuasan konsumen ditentukan oleh perasaan keseluruhan orang tersebut terhadap produk setelah pembelian. Kepuasan sering ditentukan oleh sejauh mana kinerja suatu produk konsisten dengan harapan konsumen sebelumnya tentang seberapa baik produk itu akan berfungsi. Sekian dan terima kasih. Jika emang ada yang ditanyakan dan perlu banget ditanyakan, bisa langsung ke Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.